Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini sore Minggu 7 Juni 2020 akan kami sampaikan beberapa informasi terkait dengan penanganan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan pada pagi hingga menjelang sore tadi, kita telah dikunjungi oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pusat bersama Menteri Koordinator PMK, juga Menteri Kesehatan beserta jajaran yang melakukan kunjungan kerja dalam upaya memberikan dukungan, evaluasi, serta bantuan kepada penanganan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan. Banyak hal yang diberikan masukan dalam upaya-upaya kita melakukan upaya-upaya percepatan dalam penanganan COVID-19 ini. Begitu juga terkait dengan permasalahan-permasalahan inti kita, yaitu dengan masih terbatasnya pemeriksaan laboratorium, oleh karena itu alat, kemudian reagensia, terkait dengan itu diberikan dukungan pada hari ini. Kita sangat berterima kasih atas kunjungan dan sekaligus juga bantuan. Oleh karena itu, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Pak Gubernur, upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh gugus tugas Provinsi Kalimantan Selatan juga bersama-sama gugus tugas di kabupaten kota, gubernur, para wali kota, dan para bupati telah bahu-membahu berupaya keras dengan Prokopimda yang ada di provinsi maupun di kabupaten kota. Saat ini kembali menguatkan barisan dalam upaya-upaya kita menangani COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan pada sore ini, berdasarkan catatan yang kami terima, orang dalam pemantauan berjumlah 855. Oleh karena itu ada beberapa penambahan sekitar 11 ODP, kemudian juga pasien dalam pengawasan saat ini berjumlah 231. Ada beberapa penambahan juga jika dibandingkan pada periode kemarin yang berjumlah 226. Ada penambahan PDP diantaranya ada 9. Dan ini dirawat di beberapa rumah sakit. Yang pertama ada di Rumah Sakit Ulin, yaitu sebanyak 5, berasal dari Banjarmasin. Kemudian ada 1 dari Rumah Sakit Datu Sanggul, Tapin, 3 dari Rumah Sakit Hasan Basri, Sungai Selatan. Oleh karena itu ada PDP yang bertambah 9 yang dirawat di rumah sakit yang kami sebutkan tadi. Kemudian juga ada beberapa perubahan status pasien dalam pengawasan yang hasil laboratorium PCR-nya telah terkonfirmasi positif, dan ini berjumlah sebanyak 33 kasus. Oleh karena itu 33 kasus ini juga merupakan nantinya sebagai penambahan di samping juga hasil tracing. Jumlah pasien dalam pengawasan yang saat ini dirawat di beberapa rumah sakit, diantaranya 36 pasien di Rumah Sakit Ulin, ada 33 pasien di Rumah Sakit Ansari Saleh, 18 di Rumah Sakit Bu Yasin, 14 pasien di Rumah Sakit Suaka Insan, masing-masing ada 3 di Rumah Sakit Ratu Jaleha dan Bayangkara, ada 10 di Rumah Sakit Sultan Suriansah, 9 di Rumah Sakit Sari Mulia, masing-masing ada 7 di Rumah Sakit Hasan Basri dan Rumah Sakit Islam Banjarmasin, masing-masing ada 6 di Rumah Sakit Idaman dan Rumah Sakit Datu Sanggul, masing-masing ada 5 di Rumah Sakit Ciputra dan Balangan, ada 2 di Rumah Sakit Pertamina, kemudian masing-masing 1 di Rumah Sakit Abdul Aziz, kemudian Rumah Sakit Murai di Tabalong, dan 1 juga di Rumah Sakit Damanhuri. Kemudian selanjutnya dilakukan di dalam karantina secara khusus di beberapa
tempat. Yang pertama ada 15 di Banjarmasin, 11 di Balangan, ada 5 di Kabupaten Banjar, ada 4 di Hulu Sungai Utara, ada 3 di rumah sakit, ada 3 di karantina di Banjarbaru, dan ada 3 juga di Tabalong. Sedangkan yang saat ini terkonfirmasi positif berjumlah 1.285. Ada penambahan terkonfirmasi positif pada sore hari ini sebanyak 38 kasus. Dan dari 1.285 ini diantaranya 1.079 dirawat di dalam perawatan rumah sakit maupun di karantina khusus. Kemudian ada juga dalam isolasi secara mandiri. Ada 98 yang meninggal dan 108 sembuh. Jadi ada beberapa juga penambahan pada hari ini yang sembuh, atau sekitar 4. Penambahan konfirmasi positif 38 ini diantaranya 33 berasal dari pasien dalam pengawasan. Dan dari 33 ini diantaranya 17 dari Rumah Sakit Umum Ulin, ada berasal dari 13 dari Banjarmasin, kemudian 4 dari Kabupaten Banjar, 11 dari Rumah Sakit Ansari Saleh, ini berasal 10 dari Banjarmasin dan 1 dari Batola. Kemudian ada 1 dari Rumah Sakit Bayangkara asal Banjarmasin, 2 dari Rumah Sakit Bu Yasin Tanah Laut, kemudian ada 1 dari Rumah Sakit Hasan Basri dari Sungai Selatan, dan kami juga informasikan ada 1 tambahan yang tadi kami sebutkan sebagai konfirmasi positif adalah PDP yang meninggal di Tanah Bumbu. Kemudian ada 5 dari hasil tracing, yaitu berasal 3 dari Kabupaten Banjar dan 2 dari Hulu Sungai Tengah. Saat ini terlaporkan ada 4 kasus yang sembuh, dan ini berasal dari 3 kasus dari karantina secara khusus di Balai Pelatihan Kesehatan Banjarbaru, berasal dari Batola, kemudian Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu. Kemudian ada 1 yang juga dinyatakan sembuh, berasal dari karantina juga secara khusus yang disebut dengan rumah singgah di Tanah Laut. Dan ini merupakan tempat yang dulunya ex rumah sakit atau rumah sakit lama dari Tanah Laut. Dan yang sembuh ini diantaranya adalah kasus COVID 357 berusia 45 tahun laki-laki dari Tanah Bumbu, kemudian 301 40 tahun wanita dari Kabupaten Banjar, 274 51 tahun wanita dari Batola, dan kasus COVID 264 berusia 48 tahun laki-laki dari Tanah Laut. Sedangkan yang kami sebutkan terkonfirmasi positif yang telah meninggal dunia pada beberapa waktu yang lalu, yang pertama yang meninggal pada tanggal 23 Mei 2020, yaitu kasus COVID 1224. Ini adalah wanita berusia 51 tahun dari Batola, kemudian yang meninggal pada tanggal 26 Mei 2020, yaitu kasus COVID 1284 dari Rumah Sakit Bu Yasin, berusia 66 tahun, laki-laki dari Tanah Bumbu. Saat ini yang dirawat di rumah sakit berjumlah 251 kasus, dan 828 lainnya dalam karantina secara khusus, baik di provinsi, kemudian di beberapa kabupaten, dan juga dalam isolasi secara mandiri. Oleh karena itu ada 828 yang dapat dinyatakan mereka ini dengan hampir tidak ada gejala, bahkan tidak ada gejala. Yaitu dari total yang dirawat saat ini berjumlah 76,75%. Sedangkan 251 lainnya dirawat, diantaranya 115 kasus berada di Rumah Sakit Umum Ulin, kemudian ada 71 kasus di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh,
ada 22 kasus di Rumah Sakit Bayangkara, kemudian 15 kasus di Rumah Sakit Idaman. Masing-masing ada 5 di Rumah Sakit Ratu Jaleha Abdul Aziz, Rumah Sakit Bu Yasin, ada 4 di Rumah Sakit Ciputra, masing-masing ada 3 dirawat di Rumah Sakit Sultan Syuriansah dan Suaka Insan. Selanjutnya masing-masing 1 dirawat di Rumah Sakit Pambalah Batung, Datu Sanggul, dan Rumah Sakit Hasan Basri. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dari kondisi informasi update penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan juga beberapa pasien yang saat ini dirawat, baik yang terkonfirmasi positif maupun yang masih dalam pengawasan dirawat di rumah sakit maupun dalam karantina khusus maupun dalam isolasi secara mandiri. Kita saat ini sedang berupaya memasifkan agar para pasien-pasien tersebut dapat disembuhkan dengan cepat. Bahkan pada hari ini tadi juga dari Menteri Kesehatan telah menyampaikan plasma konvalesen sebagai salah satu pengobatan yang telah direkomendasikan oleh WHO. Dan ini merupakan pengobatan yang juga relatif baru. Oleh karena itu kita berharap adanya metode pengobatan ini juga dapat memberikan tingkat kesembuhan yang lebih baik dan lebih cepat. Begitulah informasi yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada yang kurang pas. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.